sumber stresnya itu adalah istri saya sendiri gitu ya. Yang Tuhan Yesus benci itu apa sih? Legalisme, formalitas. Aturan diikuti tapi jiwanya diabaikan. Ya, wah, menarik sekali ya pembahasan kita dari tadi apa itu healing, lalu tips-tips healing, kapan kita harus healing, atau apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan healing. Nah, supaya itu ada konsekuensinya ya yang harus kita alami. Dan kita juga sudah melihat dari sudut pandang psikologi seperti ini, dari sudut pandang teologi, dari zaman kisah Yesus ya, juga sudah ada bahwa murid-murid Yesus juga melakukan healing ya, healing tipis-tipis. Nah, dan mungkin atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di gereja ini tentang ingin bertanya tentang healing seperti apa, atau masih ada yang kurang jelas, kami boleh persilahkan kepada Bapak Ibu, atau sudah menuliskan di Padlet, nanti kita juga akan cek di dalam Padlet. Bagi yang ada pertanyaan boleh langsung angkat tangan. Oke. Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aan. Saya mau menanyakan tentang stresor gitu ya, atau stresnya kita, sumber stresnya. Apakah memang kita bisa hindari gitu? Yang saya pikirkan sepanjang tadi, perasaan saya ke kerja, ke gereja, bahkan mungkin juga di rumah, saya menemukan stresor itu gitu. Cukup indah kalau kita berkata bahwa di rumah itu enggak ada stres. Kadang stres kita tuh istri kita sendiri, suami kita sendiri. Dan kalau waktu kita evaluasi, harapanmu kepada papa gimana? Kadang kita nyicil, wah saya harus ngasih motor nih ke anak. Tapi ternyata waktu kita tanya ke anak, anaknya mintanya mobil. Dan itu tentang harta. Tapi banyak sekali sikap-sikap yang diharapkan dari kita, tuntutan keluarga, tuntutan orang sekitar yang sepertinya itu menjadi stresor kita, dan itu dari orang yang terdekat, seperti itu. Nah, itu bagaimana? Karena kadang kalau rumah kita punya beberapa kamar itu baik, tapi tidak semua orang punya banyak kamar, sehingga si anak punya waktu me time sendiri, sehingga dealingnya kita bagaimana dengan orang-orang terdekat kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentang stres yang sulit dihindari itu, bagaimana menjaga antara workaholic dengan stoikisme, stoik, bahwa aku pengen hura-hura, aku pengen baik-baik saja terus gitu. Karena memang saya punya teman, dia pengusaha besar di Indonesia, mengatakan aku kalau mimpin perusahaan ya mikirnya sampai stres dan sampai penat sekalian gitu. Dan tapi memang di medsosnya saya lihat bahwa dia beberapa kali party, makan enak sama teman-teman, sahabatnya seperti itu. Yang saya pikirkan, apakah kita ini benar-benar bisa lepas dari stres gitu, apalagi kalau stresnya itu di dekat kita. Mungkin dua pertanyaan tadi bisa gabung jadi satu. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah stres ya. Stres itu apakah bisa kita hindari gitu ya. Sebenarnya stres itu adalah sesuatu yang wajar Pak. Kita alami ya semua. Nggak mungkin kita dalam kehidupan itu lurus saja gitu ya, baik-baik aja. Pasti ada yang namanya kesukaran, kesulitan, pasti ada yang namanya tekanan, pasti ada yang namanya tuntutan. Tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa ada sumber stresnya itu adalah istri saya sendiri gitu ya. Sumber stresnya adalah anak dan sebagainya. Nah, yang terpenting adalah bukan stresnya itu bukan adalah enggak kena stres, bukan, tapi bagaimana kita menyikapi stresnya, gitu ya. Karena stres itu pasti akan ada, Pak. Tapi bagaimana caranya supaya stres itu tidak berkepanjangan, tidak terjadi terus-menerus. Ya, misalnya stresnya itu adalah istri. Kita harus cari tahu, kenapa ya dengan istri saya, gitu ya. Dan bahkan kita harus mencari waktu untuk bicara berdua dengan istri, gitu ya. Jangan-jangan memang ada kebiasaan-kebiasaan tertentu dari istri yang tidak cocok gitu ya, yang akhirnya membuat konflik. Tetapi itu tidak diutarakan, karena nanti akan membuat istri kecewa, karena nanti akan membuat istri marah. Nah, itu justru yang membuat pada akhirnya stres itu tertumpuk.
karena tidak diselesaikan. Ya, jadi ada dua tipe cara menyelesaikan stres Pak sebenarnya. Ada yang tipenya tuh emosional focus coping, fokusnya adalah ke dampak perasaan yang muncul. Makanya kenapa kadang-kadang kita butuh pengalihan kegiatan. Jadi dialihkan, oke aku keluar dulu deh, tadi ikut pesta dulu keluar gitu ya. Nah itu salah satu bentuk emosional focus coping. Tetapi tidak berfokus untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga kalau pulang ke rumah masalahnya nggak hilang gitu. Karena yang diatasi adalah perasaannya. Tadi perasaan keselnya, perasaan marahnya, perasaan tertekannya gitu ya. Nah, yang satu lagi itu ada yang disebut dengan problem focus coping. Nah, ini yang sebenarnya harusnya dilakukan supaya stres itu tidak berkepanjangan. Jadi kalau misalnya memang stresornya adalah dengan istri, kita cari waktu untuk ngomong berdua dengan istri gitu ya. Cari waktu terbaik ya Pak, artinya jangan pas istri sedang sibuk lagi masak, mah kita ngomong bentar ya, aduh udah repot ini ya. Jangan, jadi cari waktu yang tepat untuk bisa ngobrol berdua gitu ya. Terus kalau misalnya stresornya adalah orang-orang terdekat kita, mungkin mohon maaf dari mertua atau bahkan orang tua kita sendiri gitu ya, itu sesuatu yang wajar kok Pak gitu ya. Tapi tetap harus diselesaikan, cari waktu untuk bisa berbicara. Mungkin kalau dengan orang tua kita perlu pendekatan yang lebih khusus ya, karena ya balik lagi kita tetap harus hormat ya dengan orang tua kita sendiri gitu. Nah itu sih Pak kalau untuk yang stres tadi. Jadi bukan stres itu dihindari ya, karena pasti akan mengalami stres, tapi bagaimana cara kita menyikapinya. Yesus itu ketika dia mengajar doa Bapa kami, ada satu hal yang dia minta selain makanan, yaitu pengampunan. Jadi dalam hidup berkeluarga dan berkomunitas, harapan dan pengampunan itu mesti jalan bersamaan. Kita menanyakan harapan istri, anak kepada kita, harapan itu bisa menjadi stresor, betul. Karena itu butuh dimensi yang lain, yaitu pengampunan. Pengampunan yang dikatakan dan diwujud nyatakan. Maaf ya nak, papa nyediainya cuman motor, padahal kamu pengen wuling yang mobil listrik itu. Bisa enggak papa dimaafkan untuk ini? Nah, memaafkan itu butuh supaya kita enggak terlalu lelah harus memikul beban-beban yang tidak perlu. Itu sebabnya ketika orang akan mati, pendeta dipanggil, orangnya enggak mati-mati, selalu kan orang mikirnya gini, ini pasti ada sesuatu. Dan biasanya itu tentang maaf yang tidak sempat terucap. Jadi mari kita seimbangkan antara harapan, harapan itu bahan bakar kehidupan. Enggak mungkin orang hidup enggak punya harapan. Tetapi harapan saja yang kita sampaikan itu bisa menjadi stresor. Harapan itu harus disertai dengan pengampunan. Ya wis enggak apa-apa kalau bukan rumah 10M, 5M aja cukup. Misalnya gitu ya. Jadi ada harapan, ada pengampunan. Seperti orang yang ada di sirkus, dia berjalan di tali yang tambang yang tipis, harapannya dia bisa bergerak dari satu titik ke titik yang lain, tetapi sudah ada jaring pengamannya, ada pengampunan. Nah, mari dikomunikasikan ini harapan dan pengampunan. Supaya terdorong, tetapi kalaupun jatuh, ada jaring pengamannya. Di sepanjang zaman, yang kedua orang itu berjuang untuk membuat dirinya merasa bugar gitu ya. Barangkali yang disebut tadi stoik, stoa adalah upaya manusia modern untuk menggali akar lama bagaimana saya bisa hidup dengan bahagia, kurang stres dan yang lainnya. Prinsip utama dari stoikisme kan adalah ada hal-hal yang di dalam pengaturan saya, ada hal-hal yang di luar pengaturan saya. Saya atur aja hal-hal yang ada di dalam pengaturan saya. Sangat pragmatis, sangat taktis, tetapi dari dimensi iman Kristen itu sangat self-centered gitu ya, sangat berpusat kepada kemanusiaan dan kemampuan manusia. Iman Kristen kan mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus itu menyertai kita. Dia berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh kata.
Nah, kenapa Tuhan perlu mengirimkan Roh-Nya yang kudus menyertai kita? Ya karena kehidupan ini terlalu berat kita jalani sendiri. Sewaktu anak saya kecil, ke toilet pun saya temenin. Tapi ketika anak saya sudah kelas 1 SD, ya enggak saya temenin gitu loh. Buat apa saya temenin wong dia bisa? Tapi waktu dia masih sebelum SD harus saya temenin karena dia enggak bisa main cat lampu tuh. Nah, Roh Kudus diberikan karena Tuhan tahu kita nggak mungkin menjalani hidup ini seorang diri. Tapi sayangnya seringkali kita nggak mau berdiam diri mendengarkan suara Roh itu yang memakai pikiran dan hati kita, yang mengingatkan kita akan firman, yang mengingatkan kita akan pengampunan. Kita nggak dengerin itu semua. Akibatnya hidup kita melaju seperti tanpa rem, tanpa pengawalan. Jadi dari sisi iman Kristen saya ingin mengatakan seperti ini. Semua gagasan yang muncul di dalam hati dan pikiran itu, dan gagasan itu tertuju mengarah kepada firman atau Yesus, itu adalah suara Roh Kudus kan. Kenapa kita nggak dengerin itu? Kenapa kita tidak berdiam diri mendengarkan itu? Kenapa kita seperti mesin yang terus melaju? Jadi kita perlu keluarga di mana harapan dan pengampunan tersedia. Bapa di sorga menyediakan Roh-Nya yang kudus berdiam di dalam diri kita. Semestinya keyakinan-keyakinan seperti ini menjadi bekal kehidupan yang cukup. Ya, tapi seperti perjanjian lama bilang gitu, dalam tinggal diam dan tenang terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kita manusia suka aktivitas daripada berdiam diri. Padahal dalam diam dan tenang terletak kekuatan, tetapi kamu enggan. Baik, semoga cukup menjawab ya. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Oke, apabila belum ada kita lanjut ke Padlet ya Kak ya. Oke, saya bacakan satu pertanyaan dulu mungkin. Untuk Bapak WP ya sepertinya. Saya tertarik dengan perkataan Pak WP mengenai memberi batasan, self boundary. Saya pernah mendengar pendapat bahwa sebenarnya self boundary yang baik itu adalah boundary yang kuat namun fleksibel. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu? Apakah ada poin lain yang dapat ditambahkan? Iya, itu kalimat yang menurut saya udah bagus banget. Boundaries, batas. Ya seperti garis itu loh, kuning itu. Dia tegas tetapi ada fleksibilitas. Tegas dalam arti dilarang duduk di sini gitu kan, cukup gitu. Tetapi akan ada situasi-situasi di mana ini ibu datang dengan anak yang kecil Pak, kalau dia mangku nggak kuat, oke kita dudukin sebelah ya, iya. Nah ternyata untuk menjadi kuat dan fleksibel itu Bapak Ibu, itu membutuhkan upaya yang lebih keras daripada sekedar menjadi kuat. Maksudnya gini, jauh lebih mudah untuk mengatakan pokoknya tidak. Itu kan suara yang sering disuarakan orang-orang berotoritas kan. Karena fleksibilitas itu berarti menyangkut soal kelenturan, dan kelenturan itu upaya ekstra. Tetapi di dalam kelenturanlah, disitulah terletak kehidupan gitu ya. Jadi saya setuju dengan statement itu, ada batas yang jelas ya. Ini hari di mana saya beristirahat. Tetapi kalau di mana di situ kemudian terjadi insiden yang luar biasa di gereja dan menuntut kehadiran saya akan hadir. Tetapi saya akan mencari penggantinya hari yang lain untuk beristirahat. Jadi tidak serta-merta kita akan mengatakan, enggak, pokoknya hari itu saya libur, apapun yang terjadi saya enggak mau bergerak. Enggak bisa gitu, itu bukan tanda kedewasaan juga. Salah satu tanda kedewasaan adalah hari itu adalah hari libur saya. Lalu terjadi sesuatu yang emergensi, maka saya pun harus turun tangan. Ingat enggak percakapan antara Yesus dan orang Farisi itu kan? Yang Tuhan Yesus benci itu apa sih? Legalisme, formalitas. Aturan diikuti tapi jiwanya diabaikan.
Nah ini sebenarnya juga sebuah tanda, sebuah batin yang menurut saya tidak sehat. Ya, dilarang bekerja di hari Sabat, iya. Tetapi ketika anak lembumu masuk ke sumur, mosok nunggu hari Sabat selesai baru ditolong? Enggak kan? Itu harus ditolong dulu. Itu memecahkan aturan hari Sabat, iya, demi satu prinsip yang lebih penting yaitu kemanusiaan. Nah, memang di dalam perjalanan hidup ini kita nanti harus berupaya untuk mengawinkan ketegasan dan fleksibilitas. Dan makanya kita harus punya orang-orang terdekat yang akan menilai kamu cukup luas, kamu cukup kaku, cukup wise atau tidak. Kata pepatah bahasa Inggris, no man is an island. No man or no woman is an island. Jadi hidup kita itu supaya kita sehat itu ya memang harus terus berinteraksi dengan orang-orang terdekat ini loh Bapak Ibu. Yang akan menjadi cermin bagi diri kita. Enggak, ini kamu terlalu kaku. Atau enggak, ini wis kefleksibelan luar biasa sehingga enggak ada aturan lagi. Nah, tolong temukan orang-orang seperti ini. Sahabat adalah kebutuhan bagi jiwa kita. Semoga Bapak Ibu menemukannya ya, kalau enggak di gereja, dimanapun Bapak Ibu ada. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Ya, bagaimana caranya menyadarkan komunitas akan pentingnya rehat? Dan bagaimana pula menyadarkan komunitas tersebut untuk menerima cara rehat tiap-tiap orang yang beragam. Ya. Oke, baik. Ini berarti bukan individu ya, tetapi komunitas ya. Nah, bagaimana penerapannya? Kita menyepakati ada hari yang memang semua anggota komunitas itu harus beristirahat. Gitu ya. Karena kalau misalnya tidak ada kesepakatan dari awal, ya pasti nggak akan ada komitmen, gitu ya, bagi setiap anggota untuk mematuhi kesepakatan tersebut. Misalnya contoh, oke, baik, selama satu bulan akan ada satu hari di mana kita harus beristirahat. Nah, setiap anggota komunitas itu harus taat, gitu ya, harus berkomitmen dengan kesepakatan tersebut. Karena ketika nggak bisa, ini kerjaannya nggak bisa ditinggal dan sebagainya. Nah, artinya itu tidak akan berjalan gitu ya. Penerapan dari konsep rehat untuk komunitas tersebut. Tuh. Terus kemudian selain itu juga, selain tadi kita menetapkan kesepakatan antara satu anggota dengan anggota lainnya, itu juga saling mengingatkan. Kadang-kadang kita seringkali kalau hanya berfokus gitu ya sama tugas-tugas kita, pelayanan kita gitu ya, kadang kita lupa. Nah, tetapi kita sebagai saudara seiman, sebagai anggota di dalam komunitas itu kita bisa mengingatkan, sepertinya kamu kelelahan deh, kamu kayaknya perlu istirahat deh, gitu ya. Jadi ya kita harus memberikan umpan balik atau feedback itu. Jangan sungkan gitu Bapak Ibu, karena kadang-kadang ini budaya sungkan itu seringkali menghambat gitu ya. Jangan sungkan, kasih umpan balik itu, kasih feedback itu gitu ya, supaya antara anggota komunitas itu bisa saling support, saling mendukung satu dengan lainnya. Ya, mungkin itu dari saya. Oke ya, terima kasih ya Bu Stefani dan Pak WP. Tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan yang ditayangkan jemaat kepada Bapak Ibu. Nah, jadi mengingat waktu kita terbatas ya, ini sudah hampir selesai waktu kita. Nah, mungkin kita akan mengakhiri acara sesi hari ini tentang healing. Nah, jadi healing kalau saya tangkap tadi adalah healing bagaimana kita rehat dari segala aktivitas yang membuat kita penat, membuat kita jenuh, dan kita mencoba aktivitas-aktivitas yang baru. Ya, bahkan healing pun juga bisa membuat kita seperti memantaskan diri atau hal apa saja yang akan saya lakukan di hari-hari berikutnya. Atau kalau tadi Pak WP mengatakan di malam Natal kita berpikir
tahun ini saya sudah melakukan apa, lalu apa resolusi di tahun depan yang harus saya lakukan akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi memang healing itu sangat dibutuhkan oleh semua orang ya, dari semua usia ya. Dan itu pun juga bisa memberikan dampak yang positif bagi sisi psikologis maupun sisi spiritual dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Mungkin ada tambahan dari Airin? Oke, iya. Jadi berarti healing itu kan tadi tema kita healing, hilangin pusing gitu ya. Kalau kata Bu Stefani, tambah pusing gitu ya. Jadi mungkin healing itu bukan cuma sekedar hilangin pusing gitu ya Bu ya, tapi mungkin lebih mendalam gitu kalau dalam sudut pandang psikologi. Tapi mungkin bagi kita semua untuk yang harus selalu sadar kalau misalnya kita sudah merasa ada yang harus dibenerin nih, ada yang kerasa mulai sakit-sakit nih, udah dikasih alarm sama badan sendiri gitu, harus mulai aware dan ya harus beristirahat, beri waktu break gitu.